Seorang karyawan Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah tenggelam di sungai saat membersihkan sampah di gorong-gorong jembatan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad korban sejauh 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Setelah melakukan pencarian selama beberapa jam sejak Minggu pagi, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Supardi, karyawan Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang tenggelam terbawa derasnya arus sungai. Pria berusia 28 tahun warga Bakung Merang, Pahandut, Palangkaraya ditemukan keluarga korban yang saat itu ikut melakukan pencarian bersama tim SAR gabungan. Setelah dibawa menggunakan klotok dari titik ditemukan, jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya untuk dilakukan visum. Korban ditemukan di tepi sungai berjarak sekitar 1 km dari titik awal pertama korban dinyatakan hilang. Informasi dari temannya itu adalah pegawai di bandara, Pak. Dia lagi membersihkan sampah yang ada di bawah jembatan dan tiba-tiba dia terseret arus. Menggunakan apa dia menggunakan? Tadi infonya dia menggunakan tali, cuman tali yang diikat ke badannya lepas. Supardi, karyawan Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dinyatakan hilang dan tenggelam di sungai saat membersihkan sampah di gorong-gorong jembatan pada Minggu pagi. Diduga korban terbawa derasnya arus sungai sesaat setelah tali yang mengikat ke badannya tiba-tiba terlepas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, razia aksi balap liar terus dilakukan aparat kepolisian Satlantas Polresta Sidoarjo, Jawa Timur menjelang bulan Ramadan. Dalam razia balap liar, polisi berhasil mengamankan puluhan motor milik pelaku dan penonton balap liar. Meski sering dilakukan razia dan ditindak secara tegas, namun tidak membuat jera para pelaku balap liar di Sidoarjo untuk tetap melakukan aksinya. Dalam razia liar yang digelar tim gabungan TNI Polri dan Dinas Perhubungan yang digelar di kawasan arteri Porong Sidoarjo, petugas berhasil mengamankan 95 unit motor yang rata-rata motor rakitan dan berkenal potbrong. Dalam razia itu petugas memblokade lokasi balap liar sehingga membuat pelaku maupun penonton aksi balap liar tidak berkutik dan tidak bisa melarikan diri. Seluruh pengendara berikut motor yang terjaring razia langsung dikumpulkan dan dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk diperiksa lebih lanjut. Razia balap liar ini sengaja digencarkan di sejumlah titik di wilayah Sidoarjo selain untuk menciptakan suasana aman dan nyaman jelang Ramadan, juga karena banyaknya pengaduan masyarakat terkait aksi balap liar yang meresahkan warga. Tentunya kita selektif ya dalam melakukan penindakan. Ya kalau memang harus kita lakukan penindakan, tapi kalau masih bisa kita lakukan upaya untuk menegur, ya, mengingatkan, kemudian himbauan, nah itu kita lakukan. Puluhan pengendara yang terjaring razia balap liar ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ada. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Puluhan warga menggeruduk rumah terduga pelaku pencabulan 7 anak di bawah umur di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Warga marah dan kesal lantaran terduga pelaku masih beraktivitas seperti biasa meski kasusnya sudah dilaporkan ke polisi. Puluhan warga di Gang Musola, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur mendatangi rumah terduga pelaku pencabulan 7 anak di bawah umur. Warga yang kesal dan geram meminta terduga pelaku untuk diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Terduga pelaku berinisial IK ini dilaporkan para orang tua korban kepada polisi karena diduga melakukan pencabulan terhadap anak-anak mereka. Sebanyak 7 anak di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan oleh terduga pelaku. IK melakukan aksinya di dalam rumah terhadap para korban dengan iming-iming diberikan koin untuk bermain capit boneka. Orang itu benar mereka udah melaporkan ke pihak Polres dan sudah mengikuti alur prosedur yang diarahkan polisi, diantaranya visum. Nah, cuma visum itu kan menunggu hasilnya lama prosesnya. Nah, warga korban terutama pengen biar
Kalau yang awam kan pengen cepat-cepat buru-buru, tapi kan proses kan polisi kan ada tahap-tahapannya. Untuk menghindari amukan warga, terduga pelaku kini telah diamankan petugas kepolisian. Kini Ika tengah menjalani pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, acara tradisi kenduri durian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Seorang pemuda dikeroyok warga karena diduga mencopet di tengah ribuan warga yang berdesak-desakan berebut buah durian. Setelah diteriaki maling, seorang pemuda langsung dikejar warga di tengah acara kenduri durian di lapangan Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tidak bisa melarikan diri, pemuda tersebut akhirnya menjadi bulan-bulanan masa. Beruntung pemuda yang diduga melakukan pencopetan di tengah kerumunan warga akhirnya bisa diselamatkan panitia acara kenduri durian. Agar tidak menjadi sasaran amukan massa, pelaku langsung diserahkan kepada petugas keamanan untuk menjalani pemeriksaan. Meski diwarnai insiden pencopetan, akan tetapi acara kenduri durian yang sudah merupakan tradisi tahunan warga di Kecamatan Wonosalam tetap berjalan. Ribuan orang rela berdesakan untuk berebut durian, dalam sekejap durian ludes tidak tersisa. Acaranya gimana? Ramai sekali. Dapat berapa durian nih? 2. Sulit nggak tadi satu? Dapatnya sulit nggak? Apa? Dapatnya sulit nggak? Iya sulit. Gimana cara dapatnya tadi? Ya cepit-cepitan gitu. Selang. Dalam tradisi ini, petani dari 9 desa membuat gunungan buah durian berukuran sedang serta satu durian raksasa setinggi 8 meter untuk dibagikan kepada masyarakat. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat proses rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan di Goa, Sulawesi Selatan Minggu siang. Sejumlah simpatisan caleg nyaris adu jotos dengan warga yang menolak adanya protes hasil perhitungan suara. Kericuhan juga terjadi di Jember, Jawa Timur, pemirsa, saat proses rekapitulasi ulang 111 TPS di Kecamatan Sumber Baru. Kericuhan terjadi saat proses rekapitulasi sedang berlangsung di dalam Stadion Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah orang yang diduga simpatisan caleg mengamuk hingga nyaris saling pukul dengan warga. Simpatisan caleg tersebut memprotes hasil rekapitulasi, namun warga sekitar merasa terganggu dengan ulah para simpatisan tersebut. Kericuhan baru bisa teratasi setelah petugas rekapitulasi tingkat kecamatan menemui warga yang protes dan memberikan klarifikasi. Salah seorang relawan caleg DPD RI menduga hasil rekapitulasi di Kecamatan Palangga ada permainan. Meski sempat terjadi kericuhan, rekapitulasi tingkat Kecamatan Palangga terus dilakukan hingga perhitungan dan pencocokan data selesai. Setelah hasil rekap itu kan, menurut dari kecamatan-kecamatan yang lain, setelah rekap itu dilakukan, itu sudah harus diprint yang namanya CPD hasil. Tetapi pihak BPK ini malah mengeluarkan data Excel yang kemudian dibagikan kembali kepada saksi. Kemudian saksi diminta untuk mencocokkan. Kalau ada data saksi yang berbeda dengan data Excel, kita diminta lagi untuk menuntut untuk memperbaiki. Di Jember, Jawa Timur, rekapitulasi ulang 111 TPS di Desa Soyorati, Kecamatan Sumber Baru, Jember ricuh. Dalam video amatir yang beredar, tim dari partai yang merasa ada kejanggalan berupa pencurian suara dan penggelembungan saat rekapitulasi meminta PPK menghadiri seluruh saksi berikut KPU dan Bawaslu. Seperti pengakuan salah satu caleg DPR Partai PAN yang menemukan jika suaranya hilang dari semula 4.000 hanya tinggal 1.000. Tidak ada respon positif, tim dari berbagai partai ini pun berang dan memaki-maki PPK termasuk Panwascam karena dinilai tidak bekerja profesional. Atas kejadian tersebut, pihak PPK setempat masih belum mau memberikan konfirmasi dengan alasan masih sibuk melakukan rekapitulasi ulang. Dari Goa dan Jember, tim liputan iNews melaporkan.